Hello, good morning students. How are you? Today we will learn English again with Mr. Yoga. But before we learn English, we will pray together. Nah, anak-anak, kita akan belajar bahasa Inggris. Tapi sebelum kita belajar, kita akan berdoa sebelum belajar. Anak-anak boleh mengambil sikap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mister akan pimpin doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami di hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesehatan dan kesabaran kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Okay students, after we pray, I will start learning English today. Nah, anak-anak, setelah kita berdoa, Mister akan memulai pelajaran bahasa Inggris hari ini. But before I start, I will read the learning goals first. Nah, sebelum kita mulai belajar, Mister akan membacakan tentang tujuan pembelajaran pada materi bahasa Inggris hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu adalah peserta didik dapat menyebutkan binatang-binatang, or in English, students be able to mention animals. Lalu yang kedua, the second learning goals is peserta didik dapat mengenal binatang-binatang, or in English, students be able to recognize animals. Nah, pada kesempatan kali ini, anak-anak kita akan mempelajari tentang animal, yaitu tentang binatang. Nah, di sini Mister akan masuk ke unit 12. Topik yang akan kita bahas yaitu di unit 12 ya atau unit 12 yang berjudul animals. Nah, animals ini apa anak-anak? Ya, tentu saja kita semua sudah tahu ya, animals ini adalah binatang. Nah, di sini Mister akan melanjutkan materi Mister di minggu kemarin ya yang berjudul tentang animals atau binatang. Nah, di materi animals ini kita akan mempelajari tentang macam-macam binatang dalam bahasa Inggris ya. Lalu yang kedua, kita juga akan mempelajari tentang sentence atau kalimat nanti yang muncul di unit 12 yang membahas tentang animals. Nah, itu saja topik yang akan kita bahas untuk melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu di materi animals. Nah, yang pertama, anak-anak di sini kita masuk ke unit 12, judulnya animals. Di sini anak-anak bisa membuka buku paket bahasa Inggrisnya halaman 125. Or you may open your book page 125 ya. Nah, di sini jika anak-anak sudah membuka buku paketnya di halaman 125, maka tampilan bukunya itu seperti ini ya, 125. Di sini ada gambar binatang ya, ada gambar keluarga dan gambar binatang. Nah, di sini gambar binatangnya itu adalah seekor sapi ya, yang ada di kubangan air atau di sungai ya. Nah, di sini ada anak perempuan menanyakan what is that? Yang artinya adalah apa itu? That is a cow ya, yang artinya adalah itu adalah seekor sapi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada gambar binatang yaitu sapi dan ada percakapan ya. There is a picture and conversation ya. Nah, di sini membahas tentang binatang. Nah, ini adalah gambaran singkat tentang materi yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang animals atau binatang. Nah, di sini Mister akan menampilkan ada banyak jenis binatang ya dalam bahasa Inggrisnya juga dan ada gambarnya. Nah, di sini anak-anak bisa membuka buku paketnya halaman 126 or you may open your book page 126. Nah, jika sudah maka tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini ada banyak binatang ya. We can count it ya. Kita bisa hitung itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. There are 12 animals ya. Ada 12 binatang ya. Ada 12 binatang. Yang pertama kita lihat the first picture show is cat ya. Gambar pertama menunjukkan cat yang artinya adalah kucing.
Lalu second picture di sampingnya kita bisa lihat ya, anak-anak bisa melihat kursor atau tanda anak panah yang Mister tunjuk. Di sini ada gambar anjing ya. Nah, anjing dalam bahasa Inggris adalah dog ya. Anak-anak bisa mengikuti setelah Mister. Dog ya. This is cat and this is dog ya. Nah, dog itu adalah anjing. Nah, di samping anjing ada gambar ayam betina ya. Ayam betina dalam bahasa Inggris yaitu adalah hen ya. Nah, di sini bisa kita baca hen. Hen itu adalah ayam betina. Nah, anak-anak bisa mengulangi setelah Mister yaitu hen ya. Nah, di samping hen yaitu ada ayam jantan atau ayam jago. Nah, dalam bahasa Inggris ayam jantan atau ayam jago itu adalah cock ya. Cock. Cock ini adalah ayam jago. Nah, lalu kita lihat ke bawah, di sini ada gambar bebek. Nah, bebek dalam bahasa Inggrisnya adalah duck ya. Duck. Duck itu adalah bebek. Lalu di sampingnya ada bird ya. Bird. Bird itu adalah burung ya. R-nya anak-anak baca samar-samar ya. Bird. Bird itu adalah burung. Lalu di samping burung ada gambar ikan ya. Ikan. Nah, di sini ikan dalam bahasa Inggrisnya adalah fish ya. Fish. Fish itu adalah ikan. Lalu di sampingnya ada gambar kelinci ya, gambar kelinci. Kelinci dalam bahasa Inggris adalah rabbit ya. Rabbit. Nah, di sini gambar kelinci dalam bahasa Inggris adalah rabbit. Lalu kita lihat ke bawah ada gambar sapi. Nah, tadi ingat sapi bahasa Inggrisnya apa? Yaitu cow ya. Cow. Cow itu adalah sapi. Lalu di sampingnya ada gambar kuda ya, kuda berwarna coklat. Nah, kuda bahasa Inggrisnya adalah horse ya, horse. Nah, di sini ada gambar kuda. Nah, di samping kuda ada gambar apa? Ya, di sini ada gambar domba. Nah, domba dalam bahasa Inggris adalah sheep ya, sheep. Sheep itu adalah domba. Nah, yang terakhir gambar ke-12 itu ada gambar kerbau. Nah, kerbau itu dalam bahasa Inggris adalah buffalo. Buffalo. Buffalo ini adalah kerbau. Nah, ini adalah 12 hewan yang kita pelajari di halaman 126 ya. Nah, anak-anak bisa ingat-ingat hewan yang ada di sini ya dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kalau kucing cat, anjing dog, lalu ayam betina hen, lalu ayam jantan cock, bebek duck, burung bird, ikan fish, kelinci rabbit, sapi cow, kuda horse, domba sheep, and kerbau is buffalo. Ya, itu adalah 12 hewan. There are 12 animals here. Ada 12 binatang di sini. Nah, setelah kita mengenal binatang, selanjutnya kita akan membahas sentence. Nah, di sini anak-anak bisa membuka buku paketnya on page 130. Ya, anak-anak bisa membuka buku paketnya halaman 130. Nah, jika sudah, kita akan mempelajari kalimat ya. Nah, di sini ada gambar sapi ya, berarti cow ya. Berarti kalimatnya there is a cow in the farm. Lalu ada gambar kuda yaitu horse. Kita bisa buat kalimat there is a horse in the farm. Lalu di sini ada gambar kambing, dalam bahasa Inggrisnya itu adalah goat ya. Kita bisa buat kalimat, we can make sentence there is a goat in the farm ya. Lalu di sampingnya ada kerbau ya. Tadi kerbau adalah buffalo ya. There is a buffalo in the farm. Nah, di bawahnya kita bisa lihat di sini ada ayam jantan. There is a cock in the farm ya. Lalu di bawahnya, di sampingnya next to cock there is a duck ya, ada bebek. Bebek dalam bahasa Inggris adalah duck. Berarti dalam kalimatnya there is a duck in the farm. Nah, anak-anak bisa perhatikan sekarang pada kalimat there is ya. There is itu artinya adalah ada ya. There is a cow in the farm ya, berarti artinya ada seekor sapi di ladang ya. There is ada a seekor
sapi in the farm di ladang ya. There is a cow in the farm. Ada seekor sapi di ladang. Nah, ini anak-anak bisa memperhatikan kalimat ini ya. Jika ada kalimat there is, itu yang artinya ada. Nah, there is a cow in the farm. Berarti ada seekor sapi di ladang. Farm itu adalah ladang ya, atau peternakan. Nah, oke, untuk sentence anak-anak bisa pahami ya. Ingat-ingat, there is itu berarti ada. Artinya seekor, cow, sapi, in the farm artinya di ladang. Nah, anak-anak bisa ingat kalimat berikut ya. Nah, selanjutnya kita coba read sentence ya untuk mempelancarkan pengucapan kita bahasa Inggrisnya. Nah, di sini di read sentence anak-anak bisa membuka buku paketnya halaman 131 or you may open your book page 131. Read ya, yang artinya membaca, kalimat. Read sentence, membaca kalimat. Nah, langsung saja di sini ada kalimatnya dan di sini ada gambarnya. There are sentences and there is a picture ya. Gambarnya menunjukkan ada anak perempuan yang sedang memberi makan hewan peliharaannya yaitu seekor kucing ya. This girl feeds the cat ya. Oke, kita baca dulu kalimat-kalimat yang ada di samping sini. This is a kitty. Ini adalah Kitty. Kitty as a cat. Kitty is a cat. Kitty adalah seekor kucing. It is my favorite pet. Ini adalah hewan peliharaan favoritku, ya, atau hewan kesukaanku. Pet ini adalah hewan peliharaan, ya. Pet di sini adalah hewan peliharaan. I like cats. Saya suka kucing-kucing. This is Molly. Molly is a dog, ya. Ini adalah Molly. Molly adalah seekor anjing. It is my favorite pet. Ya, ini adalah hewan peliharaan favoritku. I like dogs, ya. Saya suka anjing-anjing. Nah, di sini ya kita bisa perhatikan kalimat ini. Kalimat ini menunjukkan tentang pet ya atau hewan peliharaan. Yang pertama itu adalah hewan peliharaannya adalah seekor kucing ya, namanya Kitty. Lalu yang ke hewan peliharaan kedua, second pet is a dog ya, namanya adalah Molly ya. Jadi Kitty dan Molly, cat and dog, kucing dan anjing ya. Anak-anak bisa melatih membaca pada kalimat-kalimat yang ada di halaman 131 ya, supaya anak-anak bisa lebih lancar lagi dalam mengucapkan bahasa Inggris, yaitu perlu ditingkatkan reading atau membaca. Nah, selanjutnya Mister memberikan conclusion atau kesimpulan pada materi di video kali ini. Nah, di sini kita sudah mempelajari 3 hal, yaitu yang pertama adalah recognize animal atau mengenal binatang. Tadi kita sudah belajar tentang 12 binatang dalam bahasa Inggris ya. There are 12 animals. We have learned animals in English ya. Kita sudah belajar tentang binatang dalam bahasa Inggris. Tadi ada cat, ada dog, lalu ada hen, ada cock ya, dan sebagainya. Yang kedua, kita tadi sudah belajar tentang sentence atau kalimat, yaitu membahas tentang keberadaan hewan. Nah, contohnya tadi, there is a cow in the farm. Ada seekor sapi di ladang atau di peternakan. Nah, tadi kita sudah bahas ya tentang kalimat there is yang artinya ada. Lalu yang ketiga, kita sudah membahas tentang read sentence, membaca kalimat. Barusan saja kita baca ya. Tadi ada kalimatnya membahas tentang Kitty ya, Kitty and Molly. Kitty yaitu kucing, Molly yaitu anjing ya. Kita sudah membahas kalimat untuk memperlancar pengucapan bahasa Inggris kita ya. Atau percakapan kita. Nah, di sini Mister memberikan English assignment atau tugas bahasa Inggris. Nah, tugasnya yaitu adalah
color them. Tugasnya ada di halaman 131 bagian color them atau mewarnai mereka. Nah, di sini anak-anak mewarnai gambar hewan berikut. Berarti gambar ini yaitu yang ada di halaman 131, anak-anak bisa mewarnai sesuai dengan warna hewan tersebut ya. Kalau anak-anak melihat ada kambing berwarna hitam atau kambing berwarna coklat, anak-anak bisa pilih ya, mau warna coklat atau hitam. Nah, setelah anak-anak mewarnai, anak-anak foto tugas ini ya, lalu pengumpulan tugasnya melalui Google Classroom ya. Pengumpulan tugas di Google Classroom. Seperti biasa, nanti setelah anak-anak menonton video ini, Mister akan membuat link pengumpulan tugas di Google Classroom. Nah, tugas dikumpulkan sampai pukul 2 siang atau pukul 14.00 ya, yang artinya pukul 2 siang. Nah, jadi tugasnya yaitu mewarnai animals ya. Mewarnai animals, rabbit, goat, horse, bird, cow, and duck ya. Nah, ini adalah tugas bahasa Inggris yaitu mewarnai. Nah, untuk pembelajaran bahasa Inggris hari ini, Mister sekian, Mister ucapkan thank you. Terima kasih yang sudah menonton video Mister. Mister ucapkan bye-bye. Okay, students, after we study, we close with praying. Setelah kita belajar, kita tutup dengan berdoa. Berdoa setelah belajar. Anak-anak boleh mengambil sikap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mister akan pimpin doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai.